Untuk pesertanya ini dari mana aja nggih Pak? Pak Pur. Bu Eko hari ini untuk hari Sabtu dereng wonten ya Bu? Saya belum dapat. Itu Pak Oktomi tanya pesertanya dari mana saja. Jadi ini pengajian, sebenarnya bukan pengajian ya, topiknya macam-macam. Kita adakan sejak Agustus Pak Oktomi, sejak Agustus bulan lalu. Awalnya hanya pada saat itu bertujuan membersamai saudara-saudara kita yang saat itu sedang isolasi mandiri. Jadi pada saat awal-awal memang boleh dikatakan pesertanya adalah yang isolasi mandiri. Gitu. Kemudian berkembang, bertambah banyak kasus di Jogja, mungkin juga di sekitarnya. Kemudian tidak hanya nakes, dulu memang hanya untuk nakes saja. Tidak hanya nakes, ternyata kader-kader Muhammadiyah, saudara-saudara kita banyak yang harus menjalani isolasi mandiri, sehingga ini kita kembangkan dari semula dihandle oleh PKU Gamping dan PKU Jogja, kita mohonkan untuk dihandle oleh PWM di bawah MCCC oleh Pak Purwadi ini. Dan COVID shelter Unisa, ada yang di shelter Unis UMY, di PPA, PP Aisyah, asrama PP Aisyah. Kemudian ada yang LC, lulusan COVID, jadi sudah sembuh. Kita nyebutnya LC, lulusan COVID. Soalnya daripada barisan para mantan kan nggak enak. Gitu. Jadi isinya kira-kira itu, dan biasanya per hari sekitar 30-an yang bergabung. Nah, topiknya kita saya agak lupa, dan Senin sama Kamis itu agama apa nggih? Terus Selasa sama Jumat psikologi, Rebo dan Sabtu itu kesehatan. Jadi memang tidak hanya pengajian saja, tapi berbagai macam ini. Jadi monggo kalau ada saudara teman yang mau mengisi juga tinggal matur oleh Pak Purwadi. Oke, matur nuwun Pak Oktomi kerso malam hari ini kerso ngisi. Kalau teman-teman yang lain mau mengusulkan juga kepareng ya Pak Purwadi. Pak Pur mute ini. Sekarang waktu isaknya itu lebih malam, jadi nunggu dulu. Nunggu teman-teman. Makanya ini dibawa sana. Mungkin 1945 kita mulai saja, Pak. Monggo Mas Afdol. Monggo Mas Afdol. Ya. Sambil menunggu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita datang kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat
limpahan nikmat dan limpahan berkahnya serta limpahan kasih sayangnya kita masih diberikan nafas oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti kajian Muhammadiyah with you pada malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah agama Islam dapat dibawa dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang oleh cahaya Al-Quran dan Islam saat ini. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh Bapak-bapak dan Ibu-ibu di jajaran MCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami selamat datang juga kepada seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, tenaga medis yang telah bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung di Jamaah Zoomiyah di kajian Muhammadiyah with you malam ini. Kami ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta, baik yang sudah lulus dari pesantren COVID maupun yang masih dalam pesantren COVID. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik, tanpa panjang lebar, sebelum kita mulai kajian malam hari ini, marilah kita mulai kajian ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuki inti yakni kajian pada malam hari ini, seperti biasa ada kata dan sambungan oleh Ibu Ekor ini. Dr. Ekor ini kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini. Kita bisa silaturahmi, saling menguatkan, menjaga aman dan untuk selalu survive dalam menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu, ini adalah kesekian kalinya kita bertemu via Zoom. Banyak yang mungkin di antara kita tidak saling mengenal, tapi kita silaturahmi bersama di setiap malam di dalam forum ini. Tadi saya di awal sudah menyampaikan ke Pak Oktomi bahwa kegiatan ini rutin kita selenggarakan. Tidak ada tema yang harus kita tentukan apa kayak gitu. Sebenarnya kita bisa menyusun dari narasumber, bisa juga teman-teman ini mengajukan usulan ya Pak Purwadi, siapa kayak gitu, untuk lebih bervariasi, misalnya obat atau mungkin tentang vaksin nggak pernah, tentang apa, atau yang tentang hal-hal lain yang Bapak Ibunya usul yang kami tindak. Pada Pak Oktomi kami mengucapkan terima kasih terawuhnya malam hari ini, dan kepada Bapak Ibu mungkin sudah sering bergabung, terima kasih masih setia untuk silaturahmi bersama. Kepada Bapak Ibu yang baru, harapan ini tetap insya Allah kita bisa bersama, seperti namanya pengajian ini ada Muhammadiyah with you. Jadi kita memang berjuang bersama-sama, tidak hanya yang berada saat isolasi, tapi yang di luar pun juga mengusahakan yang terbaik bagi semuanya. Kita berharap kita semua mampu menghadapi new normal, mungkin sudah diralat ya, adaptasi kebiasaan baru. Muhammadiyah dari dulu tidak menggunakan new normal, saya rasa lebih memilih new reality, karena salah satunya adalah pengajian ya berubah di Zoom ini daripada berkumpul. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat baik Bapak bagi Ibu yang mengelola program ini, mengelola pesantren dimanapun yang ada, juga bagi para LC lulusan dan juga yang saat ini sedang menjalani isolasi atau sedang nyantri. Itu mungkin dari saya. Pak Purwadi sudah setiap malam ini selalu mencari sumber, kemudian menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua. Matur nuwun, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu ini atas sambutannya, kesepakatannya. Sekali lagi ingatkan kita akan bagaimana perkembangan COVID di daerah istimewa Yogyakarta tentunya, dan bagaimana kita tetap harus memandang COVID ini ke depan sebagai inti. Baik, tibalah kita pada acara inti, yakni acara kajian Muhammadiyah malam hari ini yang akan diisi oleh Oktomi Wijaya MSc dengan tema bagaimana meningkat sistem tubuh untuk melawan infeksi virus COVID. Wah, ini Paknya cukup bagaimana, dan seperti kami persilahkan Pak Oktomi Wijaya, waktu dan tempat silahkan. Baik, terima kasih Pak Abdul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Pertama dan sekali, marilah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada kita sehingga kita bisa bertemu pun tidak secara langsung atau tidak secara luring, tapi kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bertemu melalui daring pada malam hari ini. Salawat dan salam kan buat teman kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah membawa umat manusia ya dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Pak Purwadi, kemudian Bu Eko dan semua di MCCC DIY ya dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center daerah Yogyakarta. Pada malam hari ini saya diminta oleh Pak Pur untuk menyampaikan materi. Saya bingung juga kira-kira saya memberikan materi apa gitu ya. Topiknya tapi tentang kesehatan ya. Saya memutuskan bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya langsung saja kita sharing saja ya untuk pada malam hari ini. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu? Sudah. Ya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan coba sharing terkait dengan healthy eating ya. Bagaimana kita mengelola makanan kita ya. Active living ya. Bagaimana kehidupan yang aktif ya selama mengalami atau selama menjalani isolasi mandiri ya. Perkenalkan, saya Oktomi Wijaya, SKM MSc. Saya sekarang merupakan tenaga pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atau di UAD. Konsentrasi saya lebih ke K3. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara kita meningkatkan imunitas tubuh kita ya pada pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini ada 4 pilar atau 4 kunci utama atau 4 tiang utama bagaimana kita bisa tetap sehat pada saat isolasi begitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai sekarang itu kan belum ditemukan vaksin ya. COVID-19. Belum juga ditemukan obatnya. Jadi kalau dalam ranah keilmuan ya, ada preventif promotif, kemudian ada
kuratif dan rehabilitatif, ya, seharusnya memang yang harus kita utamakan itu adalah bagaimana untuk upaya preventif pencegahan, bagaimana supaya orang tidak tertular COVID-19, begitu ya, bagaimana upaya promotif. Ya. Karena sampai sekarang kan memang vaksinnya masih dalam tahap uji coba, belum ya. Kemudian obatnya juga belum ada gitu ya. Sehingga memang kita harus berupaya meningkatkan di hulunya, bukan di hilir ya. Karena kalau kita fokus di hilir, percayalah bahwa sistem kesehatan kita belum terlalu siap ya. Rumah sakit, tenaga kesehatan kita itu belum siap untuk mendukung jika terjadi kasus yang biasa ya. Sekarang saja kasur-kasur atau bed di rumah sakit udah pada penuh gitu ya. Sehingga memang kita harus upaya lebih kepada pencegahan. Tapi bagaimana untuk saudara-saudara kita yang sudah terkena begitu ya? Bagaimana supaya tetap sehat pada saat kita menjalani isolasi dan bagaimana caranya supaya imunitas kita bagus. Karena salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah ketika terkena itu kan memang imunitas bagus. Karena kalau imunitas kita bagus, maka imunitas kita itu akan melawan patogen, virus, bakteri yang ada. Nah, di sini saya merangkum bahwa ada 4 pilar ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, imunitas tubuh itu sangat erat berkaitan dengan nutrisi, ya, gizi seimbang. Jadi kuncinya Bapak Ibu yang sedang mengalami isolasi adalah pemenuhan gizi yang seimbang. Ya, karena gizi ini sangat erat hubungannya dengan sistem imunitas tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang teratur ya. Olahraga ini juga sangat penting dilakukan walaupun misalnya Bapak Ibu sedang isolasi, tetap olahraga ini sangat memiliki peran yang penting untuk imunitas tubuh. Kemudian yang ketiga adalah tidur. Tidur adalah komponen juga yang sangat penting terkait dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah stres ya. Bagaimana kita mampu mengelola stres kita. Karena stres ya ini juga sangat berhubungan dengan imunitas tubuh kita. Kita akan lihat satu persatu. Berkaitan dengan nutrisi ya, gizi yang seimbang ini sangat berkaitan erat dengan sistem imunitas. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya. Apa yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita? Yang pertama adalah memperbanyak makan sayur dan buah-buahan serta kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi lemak yang tak jenuh ya atau unsaturated fat ya daripada mengkonsumsi lemak yang jenuh. Jadi kita mengganti ya. Kalau kita sering makan lemaknya yang tak jenuh, saatnya lemak yang jenuh ya mengganti dengan lemak yang tak jenuh. Kemudian mengurangi konsumsi lemak, ya, kemudian mengurangi konsumsi gula dan mengurangi konsumsi garam yang berlebih karena ini juga sangat tidak bagus untuk sistem imunitas kita. Ya, lemak yang berlebih, gula yang berlebih, garam yang berlebih ini juga akan menurunkan ya sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah protein ya. Protein ini adalah aspek yang sangat penting ya kalau kita pernah belajar di SD bahwa protein itu fungsinya adalah untuk membentuk sel ya. Kemudian tetap terhidrasi ya, stay hydrated ya, bahwa kita juga harus tetap terhidrasi. Dan berikutnya adalah zat gizi mikro ya. Kalau lemak, karbohidrat, protein itu kan zat gizi makro, tapi juga yang memiliki peranan penting adalah zat gizi mikro ya, vitamin dan mineral. Nah, ini juga sangat penting untuk meningkatkan imunitas. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah dalam masa isolasi ini Bapak Ibu untuk memperbanyak makan sayur dan buah ya. Nah, buah dan sayur ini adalah makanan yang sangat penting untuk suplai ya
tadi saya bilang gizi mikro tadi, ya, vitamin, ya, mineral, dan serat bagi tubuh. Dan ini penting untuk sistem imunitas tubuh. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak sih makan sayur dan buah yang dianjurkan begitu ya untuk menjaga sistem imunitas Bapak dan Ibu? Nah, kita dianjurkan memakan setidaknya 5 porsi sayur dan buah setiap hari, Bapak Ibu. 5 porsi sayur dan buah, boleh ya, misalnya 3 sayur 2 buah seperti itu. Yang penting 5 porsi sayur dan buah. Kalau dihitung gramnya lebih kurang 400 gram. Tapi kan gimana cara menghitung 400 gram gitu ya? Mungkin Bapak Ibu akan kesusahan. Nah, ini saya akan berikan caranya bagaimana. Nah, seperti ini. Ya, yang penting tadi 5 porsi. Untuk porsinya gimana? Ya, kalau misalnya buah-buahan yang kecil tuh 2 buah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau buahnya yang ukurannya sedang seperti apa? Misalnya tomat gitu ya, atau pisang. Nah, itu cukup 1 buah Bapak Ibu. Itu namanya 1 porsi. Kalau bagaimana buah yang besar? Misalnya buah melon. 1 slice, 1 pot. Kemudian sayuran yaitu 1 genggaman ya, atau namanya 1 fist ya, atau 1 handful, 1 genggaman tangan seperti itu. Nah, jadi patokannya begitu Bapak Ibu. Jadi kita mengkonsumsi sayur dan buah itu adalah 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Nah, takarannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, 5 porsi ini kalau bisa memang kita harus memvariasikan sayur dan buah itu setiap hari. Jadi jangan itu-itu aja. Karena berbeda buah dan sayurnya tentu berbeda juga kandungan nutrisi, vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengkonsumsi sayuran dan buah 5 porsi, kemudian kalau bisa Bapak Ibu untuk mengganti lemak jenuh atau saturated fat dengan unsaturated fat atau lemak tak jenuh ya. Lemak ini adalah nutrisi yang penting juga bagi tubuh. Jadi jangan dibilang juga kita nggak butuh ya, kita butuh cuma ya jangan berlebih. Semuanya itu kan dalam posisi yang normal ya, tidak berlebih. Nah, sedapat mungkin Bapak Ibu untuk bisa mengganti lemak yang jenuh ya atau saturated fat dengan lemak yang tidak jenuh ya. Karena ini dapat menurunkan LDL ya. LDL itu yang kolesterol jahat ya Bapak Ibu. Nah, apa contoh lemak yang tak jenuh? Nah, ini adalah contoh lemak-lemak yang baik istilahnya, atau lemak tak jenuh ini adalah lemak-lemak yang baik. Apa contohnya? Nah, kita bisa memperoleh dari olive oil atau minyak zaitun. Ya, kalau dari buah-buahan yang lemaknya baik kalau lemak yang nggak baik ya misalnya ya dari goreng-gorengan gitu ya, itu yang lemak yang jenuh. Jadi dalam mengkonsumsi makanan di masa isolasi ini supaya imunitas baik itu kita kurangi ya lemak-lemak yang jenuh ya, tapi gantilah dengan lemak yang baik atau lemak yang sehat seperti minyak zaitun, alpukat, biji-bijian, ikan salmon. Ini memiliki kandungan lemak yang baik ya, atau lemak tak jenuh. Nah, misalnya susu ya, misalnya susu. Kalau misalnya kita susu murni itu kandungan kandungan lemaknya itu tinggi Bapak Ibu, sekitar 24,3%. Nah, kita bisa misalnya mengganti dengan susu yang rendah lemak, kan ada tuh low fat ya, low fat milk, kan ada tuh iklannya tuh low fat gitu. Nah, itu yang rendah lemak gitu. Misalnya skim milk ya, itu 3,1% kandungan lemaknya. Ya. Kemudian kalau kita makan ayam biasanya ya, Bapak Ibu suka makannya itu yang dada atau yang paha gitu ya. Nah, kira-kira lebih banyak lemaknya itu di dada atau paha Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu suka makan ayam itu yang paha, itu kandungan lemaknya itu 45% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan ganti gitu ya, karena kandungan lemaknya itu 45%, nah bisa ganti dengan dada tapi ayam yang dadanya. Nah, dada ayam itu kandungan lemaknya itu sekitar 2%. Nah, itu artinya mengganti dari yang banyak lemaknya
dikurangi gitu lemak yang jenuh tadi ya. Misalnya lebih suka paha ya sekarang diganti ke dada begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya susu murni ya diganti dengan susu yang ada low fat gitu ya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya juga untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita harus mengurangi kadar intake ya asupan lemak, gula dan garam. Nah, apa contohnya makanan-makanan ya? Misalnya permen itu kan tinggi kalori ya, kemudian lollipop gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu suka makan donat ya, kemudian es krim itu kan makanan-makanan yang tinggi kalorinya, tinggi gula garamnya, atau misalnya Bapak Ibu suka cemilan-cemilan ya, misalnya keripik itu kan sangat tinggi gulanya, garamnya gitu ya, atau suka minuman-minuman bergula. Nah, itu kan tinggi gula dan garamnya. Ya. Bapak Ibu, untuk gula, garam dan lemak itu ingat ya Bapak Ibu, berapa sih kita takaran per hari yang diperbolehkan itu? Nah, Bapak Ibu ingat rumusnya ya. G4, G1, L5. Saya ulangi ya, G4, G1, L5 ya. G4. G4 yang pertama itu adalah kita maksimal gula itu 4 sendok makan per hari. Jadi kalau Bapak Ibu ya silahkan ya misalnya kalau misalnya di sini kan kebiasaan kalau minum teh gitu ya, teh manis gitu ya tuh bikinnya tuh 3 sendok satu kali ngeteh ya, kalau 2 kali ngeteh udah 6 sendok gitu ya. Nah ini kan sangat sudah jelas melebihi karena perharinya itu takarannya itu hanya 4 sendok makan gula. Jadi G4, jadi gula itu 4 sendok makan. Kemudian G4, G1. Nah G1 ini adalah garam. Kalau garam itu sehari batas kita konsumsi itu adalah 1 sendok teh. Kalau tadi gula itu 4 sendok makan, kalau garam itu 1 sendok teh garam. Ya, 1 sendok teh garam. Kemudian L5. L itu lemak, minyak ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi minyak itu 5 sendok makan maksimal per harinya. Jadi kurangi ya, karena kelebihan ini juga akan menurunkan imunitas tubuh kita kalau kita kelebihan makan garam, gula ya. Jadi patokannya Bapak Ibu ingat sekali lagi ya, G4, G1, L5. Ya, garamnya 4 sendok makan, kemudian gulanya 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, dan lemaknya 5 sendok makan. G4, G1, L5. Ini yang perlu kita ketahui ya. Kemudian kita juga perlu mengontrol atau mengendalikan porsi makan kita, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini beberapa contoh berapa sih kita kebutuhannya begitu ya. Kalau kebutuhan ikan atau daging itu berapa ya setelapak tangan kita begitu ya. Kemudian misalnya yogurt itu berapa? 125 ml gitu ya. Ini sebagai contoh. Kalau susu berapa? 200 ml. Nah, ini sebagai contoh takaran-takaran porsi kebutuhan kita per hari ya. Kalau ini dalam porsi, kadang-kadang kita susah gitu ya menghitungnya. Nah, tapi ini patokannya saja gitu ya. Kalau ayam segimana ya setelapak tangan kita. Telur ya setelapak tangan kita lebih kurang ya 2 butir gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya untuk meningkatkan imunitas kita tentu harus kita tetap terhidrasi dengan baik. Ya. Tetap terhidrasi ini sangat penting untuk kesehatan kita ya. Nah, berapa sih kebutuhan air kita? Itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kebutuhan air itu tidak sama semuanya 1,5 liter, enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kebutuhan air itu tergantung dari usia. Anak-anak dengan orang remaja, dengan orang dewasa itu berbeda. Berbeda jenis kelaminnya juga berbeda kebutuhannya Bapak Ibu, kebutuhan airnya. Berbeda berat badan ya, orang berat badannya 50 dengan 80 juga berbeda kebutuhan air minumnya. Ya. Nah,
Sekitar 20-30%. Nah, air itu diperoleh dari makanan yang kita makan ya. Kalau kita makan pir, makan apel gitu ya, pasti ada air. Nah, jadi 20-30% air itu diperoleh dari makanan yang kita makan. Nah, minum air dalam jumlah yang cukup secara teratur itu dapat meningkatkan kekebalan atau imunitas ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena air tadi kan fungsinya itu membawa oksigen ke sel-sel tubuh ya. Kemudian membantu meningkatkan fungsi seluruh sistem tubuh secara maksimal. Dan tentunya juga air ini kan fungsinya membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, oleh sebab itu sangat penting Bapak Ibu untuk tetap terhidrasi secara baik untuk setiap hari. Jangan sampai Bapak Ibu kekurangan air ya. Nah, berapa sih kebutuhan air kita ya? Kalau bayi ya atau anak yang umur 1 sampai 3 tahun itu butuhnya 0,9 ya. Butuhnya itu 0,9 sampai 1 liter ya Bapak Ibu. Kemudian kalau anak-anak 4 sampai 8 tahun itu butuh sekitar 1,3 liter. Kemudian ini yang remaja putri ya, umur 9 sampai 13 itu butuh 1,5 liter. Kalau yang cowok, nah ini lebih banyak. Kalau yang cewek butuh 1,5, yang cowok ini 1,7. Nah, wanita dewasa itu butuh sekitar 1,6 ya. Nah, bagaimana kalau yang laki-laki? Laki-laki ini lebih banyak ya. Kalau laki-laki itu butuh sekitar 2 liter air per hari. Nah, ya selain tadi tetap terhidrasi, salah satu zat gizi makro yang juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah protein. Protein ini sangat penting ya Bapak Ibu dalam sistem imunitas tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa protein itu fungsinya untuk membentuk sel. Ya, membentuk sel ya. Jadi protein itu dapat kita peroleh baik dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya protein nabati ataupun protein hewani, misalnya kacang ya, telur, tempe, tahu, ya, susu, daging ya. Berapa kebutuhan ya? Kebutuhan protein itu setidaknya 0,83 gram per kilogram berat badan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selain protein ya, kita juga membutuhkan vitamin D Bapak Ibu ya. Nah, vitamin D itu ada yang sumbernya dari alam, maksudnya secara langsung dari matahari. Nah, cahaya matahari ini adalah sumber vitamin D yang terbaik Bapak Ibu. Ya. Selama isolasi, jika memungkinkan ya Bapak Ibu bisa bukan berjemur ya, sekitar 15 sampai 30 menit setiap hari untuk mendapatkan vitamin D ini terbaik. Misalnya Bapak tidak bisa lakukan ini yang terbaik ya, bisa dikonsumsi dari makanan yang mengandung vitamin D. Nah, makanan-makanan yang mengandung vitamin D itu apa saja? Nah tadi kalau dari matahari itu vitamin D, tapi bisa dari makanan mengandung vitamin D. Misalnya kuning telur, ya, kemudian ikan, kemudian ati, ya, kemudian susu, ya, kemudian jamur. Nah, ini adalah makanan yang mengandung vitamin D. Ya. D ini juga memiliki peran yang penting untuk imunitas tubuh. Nah, kemudian jadi pilar yang pertama tadi bahwa memang sistem imunitas itu kunci utamanya adalah makanan, ya nutrisi yang seimbang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, walaupun misalnya menjalani isolasi, Bapak Ibu tetap harus olahraga ya.
Tapi Bapak Ibu cukup melakukan olahraga yang ringan sampai dengan sedang ya, tapi tidak perlu dengan olahraga berat karena memang Bapak Ibu hanya bisa di rumah, tidak keluar ya. Mungkin bisa keluar depan rumah saja ya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tentu lebih baik ya Bapak Ibu bisa melakukan olahraga ringan di rumah ya. Misalnya Bapak Ibu ada laptop, ada HP, silakan ikut misalnya kelas fitness online gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa melakukan yoga dari rumah atau bisa melakukan senam ya. Diputar sendiri videonya senam ya, push up dan ya. Ini yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan olahraga ya. Nah, kenapa olahraga ini penting? Karena olahraga yang teratur ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan infeksi, Bapak Ibu. Nah, dengan melakukan olahraga memungkinkan sel-sel kekebalan tubuh bekerja secara efektif. Dan dengan olahraga juga itu akan meningkatkan aliran darah. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengurangi stres. Ya. Kemudian mengurangi peradangan atau inflamasi ya, dan dengan berolahraga secara teratur ini juga dapat memperkuat antibodi. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh, Bapak Ibu harus tidur yang cukup. Tidur ini bisa dua hal Bapak Ibu, bisa tidur cukup, tidur itu secara kuantitas, jumlahnya cukup, tetapi juga secara kualitas. Ya. Tidur adalah komponen yang sangat penting untuk imunitas tubuh. Ya, misalnya coba Bapak Ibu begadang ya, tidur 2 jam, 3 jam gitu ya. Pasti besoknya badan sudah ambruk karena memang tidur itu memiliki korelasi yang sangat besar dengan sistem imunitas tubuh. Ya, menurut beberapa penelitian bahwa tidur yang berkualitas, tidur berkualitas tentunya tidak sebentar-bentar bangun gitu, tapi benar-benar pulas begitu ya. Ini membantu meningkatkan efektivitas respon sel T ya. Sel T ini adalah sel yang berperan penting untuk imunitas tubuh Bapak Ibu. Ya, jadi tidur yang berkualitas itu membantu meningkatkan efektivitas respon sel T ya. Kemudian tidur ini juga dapat mempengaruhi nutrisi, motivasi, dan energi ya. Kalau misalnya kita kurang tidur, besok kita pasti udah kelelahan, kecapean, tidak bersemangat, ya kantung mata gitu ya Bapak Ibu. Nah, berapa sih minimal tidur yang kita butuhkan ya? Tidur minimal 8 jam per hari Bapak Ibu untuk kita untuk sistem imunitas tubuh kita yang bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah terakhir ya Bapak Ibu, kita juga harus mengelola stres ya. Mungkin Bapak Ibu ketika menjalani isolasi mungkin akan meningkatkan stres ya Bapak Ibu karena aktivitas terbatas. Nah, tapi ini benar-benar harus Bapak Ibu kelola karena kenapa? Ketika Bapak Ibu stres ya akan menyebabkan tubuh kita mengeluarkan hormon stres. Jadi kalau Bapak Ibu stres mengeluarkan hormon stres terutama glukokortikoid ya. Kemudian beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sel T itu sel yang berfungsi untuk kekebalan tubuh itu menurut hasil penelitian lebih rendah pada orang yang mengalami stres. Ya. Nah, bagaimana caranya di masa isolasi ini Bapak Ibu supaya dapat mengelola stres? Tadi bisa berolahraga itu juga mengurangi stres Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yoga, senam, olahraga itu juga bisa relieving stres atau mengurangi stres. Kemudian ketika Bapak Ibu isolasi mungkin kalau hobi nonton mungkin bisa nonton Netflix begitu ya. Yang misalnya dengan membaca Al-Quran, dengan membaca buku, kalau suka Bapak Ibu suka membaca buku, dan Bapak Ibu juga harus tetap terkoneksi ya, jaga koneksi dengan keluarga, bisa dengan video call, dengan Zoom, dan juga dengan teman-teman. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi untuk kunci dari sistem imunitas tubuh itu 4 tadi Bapak Ibu. Kalau kita berbicara imunitas tubuh, kuncinya 4 tadi.
Yang pertama itu makanan yang sehat, gizi yang seimbang. Itu betul-betul Bapak Ibu harus kelola. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Ya, olahraga sistem. Pilar yang kedua adalah olahraga. Kemudian pilar yang ketiga adalah tidur, karena tidur sangat berkoneksi, sangat memiliki korelasi yang sangat besar dengan imunitas tubuh. Jadi tidur itu harus cukup secara kuantitas dan juga harus berkualitas. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tidur? Ya, Bapak Ibu harus mengatur pencahayaannya di kamar ya, bagaimana suhu ya. Kalau misalnya panas ya mungkin ya Bapak Ibu usahakan ada AC begitu ya, atau kipas angin. Kemudian usahakan kamar bersih, karena kalau kamar berantakan juga susah. Jangan langsung terpapar sinar matahari. Jadi kalau bisa tuh silau gitu, itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur. Kemudian yang ketiga, ketentraman, ketenangan. Jadi kalau bisa dalam suasana yang tenang. Kemudian hindari pencahayaan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa itu kalau jam 9 atau jam 10 lah ya, Bapak Ibu TV-nya dimatikan, karena sinar itu akan mempengaruhi ke kita. Kemudian gadget kita itu udah matikan dulu, karena itu akan mempengaruhi, karena masih ada cahaya, masih ada radiasi, itu akan mempengaruhi kita juga untuk susah untuk tidur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus kalau bisa itu lampunya kalau bisa udah lampu tidur ya, lampu yang kuning bukan lampu yang putih begitu ya, karena pencahayaan itu berpengaruh. Kemudian matikan gadget Bapak Ibu, matikan HP, matikan laptop, matikan TV, ya kemudian lampunya sudah dimatikan sehingga kita sudah bisa tidur dengan nyaman. Dan perhatikan juga tentunya suhu ya, karena kalau kita kepanasan mungkin kita akan kebangun begitu ya. Dan pastikan juga terkait dengan makanan ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas tidur Bapak Ibu begitu ya. Hindari mengkonsumsi kafein ya, karena kafein ini menyebabkan kita juga susah untuk tidur. Nah, jadi bagaimana meningkatkan imunitas tubuh? Kuncinya adalah 4 pilar. 4 pilar tadi adalah gizi yang seimbang, makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan Bapak Ibu untuk mampu mengelola stres ya, karena stres itu akan meningkatkan, akan menyerang ya daya tahan tubuh kita. Tapi kalau kita mampu mengelola stres, insya Allah kita akan fit. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, bagaimana meningkatkan imunitas tubuh di masa isolasi ini. Ya, demikian. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin ada diskusi, bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Pak Tommy Wijaya, MSc, atas sharing-sharingnya dan materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan pada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil tentang bagaimana meningkatkan imunitas di dalam menghadapi si COVID-19 ini. Tentunya kita harus selalu meningkatkan imun dengan makanan-makanan yang bergizi dan mengelola stres itu sendiri, sehingga kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga kita dapat menghilangkan virus-virus dalam tubuh kita sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk dalam ruang diskusi. Kepada seluruh peserta, jika ingin ada yang berdiskusi, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin berdiskusi, kami persilahkan. Ya, Pak. Siap, Bapak Pak Yusuf, kami persilahkan. Langsung bertanya. Yusuf, Mas dari Shelter Unisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaitan dengan berjemur ini, vitamin D. Itu yang ideal, yang paling bagus itu antara jam berapa. Karena kalau kita dengar di masyarakat umum itu kan jam 10 sampai jam 11. Sementara dulu nenek moyang kita itu ngajari pokoknya pagi, naik ke sawah pagi biar itu dede ya. Nah gitu. Yang baik itu durasi jamnya itu jam berapa, Mas? Gitu aja. Maturun. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Bisa langsung dijawab mungkin Pak Tommy. Ya, baik Pak Yusuf ya. Untuk berjemur itu bisa dari jam 8 jam 11 juga nggak apa-apa, Pak. Tapi yang penting jangan durasinya, Pak ya. Kalau terlalu pagi itu juga zat yang dibutuhkan itu belum keluar, Pak. Kalau misalnya jam 6, jam setengah 7 itu belum, Pak. Nah, jadi kalau bisa di atas jam 8. Ya.
Dan durasinya Pak, durasinya itu 15 sampai 30 menit Pak. Kalau lebih dari 30 menit itu juga berbahaya juga ya Bapak. Kalau kelebihan dari 30 menit itu berbahaya juga ya untuk kulit kita. Jadi waktunya itu ya, jadi jangan kurang dari jam 8 juga ya. Lewat dari jam 8 ya sampai jam 10 atau adalah tepat ya untuk melakukan berjemur, tapi untuk berjemur juga jangan juga jangan durasinya lebih dari 30 menit ya. Normalnya bagusnya sampai 30 menit. Intinya segala sesuatu itu dalam batas ya. Segala sesuatu kita butuh, tapi kalau kekurangan itu juga tidak bagus, kalau kelebihan itu juga tidak bagus Pak. Jadi patokannya 15 sampai 30 menit per harinya. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Tommy. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Pak Itu Iskandar. ada Pak Iskandar itu. Pak Iskandar? J, mau tanya sedikit Pak. Ya. Jadi dijelaskan protein itu bagus untuk bentuk sel ya, untuk regenerasi sel. Protein banyak di daging, telur macam-macam. Satu sisi kalau baca referensi itu daging, telur macam-macam terus kolesterolnya tinggi. Nah, ada bingung toh, mau makan ini apik tapi kok intinya terus apa sih? Berarti kemungkinan kan ada protein tapi yang tidak kolesterol kan ngoten nggih. Nah niku napa mawon. Karena misalnya kuning telur nek daftar kolesterol itu ya tinggi banget kan gitu. Sehingga kita jadi maam ini ya bingung. Kenapa gitu, yang pas nopo. Nuhun Pak. Iya. Baik Pak siapa nggih namanya? Pak Iskandar. Pak Iskandar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, segala sesuatunya itu dalam batasnya Pak. Kita bukan, kalau kita, artinya gini, kita tetap boleh menikmati apapun yang diberi begitu ya Pak. Kita mau nasi padang boleh, ya, mau makan minum teh pakai gula boleh. Tetapi yang paling penting tadi Pak, startnya itu sih sebenarnya Pak. Kalau kita nggak lemak, nggak seperti itu. Kita butuh lemak, kita butuh gizi makro, kita butuh karbohidrat, kita butuh lemak, begitu ya Pak. Tetapi porsinya ya, kalau kurang itu, kalau defensi kekurangan itu ada penyakitnya. Kalau kelebihan juga ada penyakitnya Pak. Kalau kurang gula ada juga penyakitnya. Kalau kurang lemak juga kita ada penyakitnya. Yang penting tadi Pak, sesuaikan saja dengan dengan takarannya. Tadi saya sudah berikan contoh-contoh porsi-porsinya begitu ya. Misalnya kalau kita berapa kita konsumsi gula sehari ya, kalau sehari boleh gula enggak ya. Boleh gula, tapi jangan lebih dari 4 sendok makan. Boleh pakai garam ya, kalau nggak pakai garam juga kan rasanya nggak ada. Boleh, tapi takaran yang dianjurkan itu 1 sendok teh ya. Kalau misalnya lemak boleh ya 5 sendok makan dan minyak seperti itu. Nah, protein itu sangat penting karena ya di dalam imunitas itu penting karena protein tadi fungsinya adalah untuk membentuk Pak ya, untuk membentuk sel kalau kita belajar ya. Jadi kita nggak boleh makan daging, boleh tapi jangan over gitu. Tapi kan sudah ada takaran berapa sih yang kita butuhkan per hari itu Pak ya. Tapi terkait dengan lemak tadi ya memang kita harus memilah juga mana lemak-lemak yang tadi saya sampaikan, kita mengganti lemak yang tak jenuh. Mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh, itu yang harus kita ganti, begitu Pak. Kalau misalnya susu boleh, tapi bisa nggak misalnya Pak Iskandar ganti susunya dengan susu yang rendah lemak, begitu Pak. Susu itu kan ada susu yang murni, terus ada susu yang low fat gitu. Nah gantilah sekarang misalnya susunya itu, kalau sebelumnya susu yang tinggi lemak tadi yang sekitar 23% tadi atau 43% tadi, bisa nggak Pak ganti gitu dengan susu yang rendah lemak, yang kalau susu kalau skim milk itu 0,1%, kalau susu rendah lemak itu sekitar
1,2%. Tapi kalau Bapak itu memang sangat tinggi. Nah, begitu juga tinggal kita memilah. Misalnya daging ayam ya. Daging mungkin selama ini Bapak suka konsumsi pahanya. Nah, paha itu sangat tinggi lemaknya, Pak, lemak tak jenuhnya. Atau lemak jenuhnya, mohon maaf. Nah, sekarang Bapak ganti yang sehat itu bagian mana sih, Pak? Bagian dada. Bagian dada itu tadi saya coba share lagi nih menggantinya. Nah, ini cara kita. Nah, bisa nggak Bapak ganti susu whole milk atau susu yang murni tadi dengan yang skim milk atau yang low fat? Nah, ini Bapak sudah mengurangi lemaknya besar. Ini dari 24 ke 3,1% lemaknya gitu. Bisa nggak Bapak mengganti misalnya kalau Bapak mungkin saya sukanya paha gitu. Ya, tapi itu kesehatan Bapak ganti yang dada. Paha itu lemaknya 45% kandungannya. Tapi kalau Bapak pindah ke dada, ya itu 2%, Pak. Begitu. Bagaimana Pak Iskandar? Nggih, matur nuwun. Ya. Nah, kalau berapa kebutuhannya, yang penting tuh kita ini Pak, bukan berarti kita sama sekali nggak. Mungkin ini lemaknya ada lemaknya, bukan berarti kita nggak boleh makan lemak, tapi sesuai Pak, sesuai dengan takaran per hari yang diizinkan. Pokoknya kita butuh ya. Air kalau kelebihan ada akibatnya gitu. Kalau kekurangan ada air. Kalau kita kelebihan intinya itu sesuai takaran Bapak. Nah, ini misalnya apa sih kebutuhan unggas atau ayam gitu ya, patokannya ini Pak, setelapak tangan kita, itu takarannya gitu. Terus berapa kalau telur sama setelapak tangan tuh 2. Kalau Bapak terlalu banyak juga ya telurnya juga tinggi ya, ininya kan kandungan kolesterol itu kita butuh juga, cuma kelebihan lemak kita butuh, kelebihan yang nggak boleh juga. Yang penting kita tahu takarannya ini Pak. Mungkin kalau gram-gramnya kita nggak hafal, patokannya ya seperti ini kebutuhan kita. Ini pada kondisi kolesterol berapapun, Pak. Ada orang yang kolesterolnya misalnya 250, ada yang 150. Seharusnya ada pembedaan atau tetap misalnya saya kolesterol orang atau nekat, saya tetap boleh 2 telur atau menjadi berbeda. Oh iya, kalau memang Bapak sudah tinggi kolesterolnya memang harus dikurangi, Pak. Yeah. Ya, silakan. Ada lagi Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi kepada para peserta? Kami persilahkan kepada para peserta mungkin jika ada yang ingin bertanya atau mengonfirmasi dan lain sebagainya. Izin menambahkan, bisa? Oh ya, siap, Dr. Malim. Monggo. Ya, mungkin kalau tadi pertanyaan terkait gizi, gampangannya yang namanya protein itu tidak hanya dari hewan. Ada yang buat, misal ada yang sudah punya sakit, kolesterolnya tinggi. Kalau mau protein, apalagi posisinya sedang sakit, ya tetap harus konsumsi dengan dosisnya yang jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan normal. Jadi misalkan kalau normalnya cuma 0,5 gram per kilogram misalkan, atau 1, kalau sakit jadi 1 sampai 2 gram per kilo per hari. Opsinya kalau misalkan kolesterolnya khususnya yang LDL-nya tinggi, ya jangan pakai daging, jangan pakai kuning telur, putih telurnya masih boleh, ikan masih boleh. Jadi ada substitusinya. Yang penting adalah goalnya. Goalnya adalah protein yang tinggi kalori selama kita sakit. Jadi itu nanti ada substitusinya. Jadi lebih enak. Idealnya memang nanti kombinasi antara protein hewani dengan protein nabati. Hewani itu yang hewan, nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan, tahu, tempe, nah dan sebagainya. Mungkin itu. Iya, matur nuwun, Pak. Terima kasih kepada Dr. Malim menambahkan, tentunya ini memberikan pengetahuan bagi kita. Baik, mungkin lain pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam room Zoom ini.
Baik, mungkin tidak ada ini Pak Oktomi. Tidak ada yang bertanya, mungkin sudah dicukupkan. Kami ucapkan terima kasih atas materi dan sharing-sharingnya malam hari ini. Terima kasih juga atas pengetahuannya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Bapak Oktomi Wijaya atas sharingnya malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta, kepada Bapak dan Ibu di jajaran BWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Bapak-Bapak dan Ibu MCCC wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan dimanapun panjenengan berada, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di room Zoom malam hari ini dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang baik itu sudah mendapat gelar LC, lulusan COVID, ataupun yang masih dalam pesantren Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengucapkan sekali lagi tidak henti-hentinya kami memberikan doa semoga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang terkena virus COVID agar segera diberikan kesehatan oleh Allah, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mendapatkan kekuatan imunitas kembali sehingga bisa terhindar dan bersih dari virus corona ini. Kepada yang tidak terkena, kepada yang belum, kepada yang masih sehat, mengucapkan juga semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Oktomi. Bapak Oktomi mungkin tadi apa materinya bisa di-share di room chat, bisa biar bisa saya download. Saya kirimkan ke grup. Itu nggih. Parang matur nuwun Pak Pur. Matur suwun Ustaz. Kendalu Ustaz. Ustaz Iwan ini bagian carry ya, kudune sambutan tadi. Betul itu ya. Iya, besok lagi Ustaz Iwan ya. Abdul mana tadi? Siap Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya juga izin leave.